ibu atau ya pendidik, sebetulnya pendidik bukan ibu aja ya, Bener. tapi Kamu bapak punya itu juga. tuh tadi punya kalimat bagus yang Ugus bilang kalimat cantik. Iya, itu mendidik seorang laki-laki Mhm. itu mencerdaskan satu orang, sedangkan mendidik seorang perempuan itu mencerdaskan satu kelompok atau satu golongan atau bahkan satu generasi. Mmm, Karena dengarkan itu perempuan-perempuan. Oke pemirsa, saya punya sebuah kisah nyata. Ini cerita tentang seorang ibu guru yang sedang mengajar di depan kelas. Pelajarannya pelajaran matematika. Dan hari ini adalah pelajaran pembagian, kata si ibu guru. Kemudian dibilang sama muridnya, anak-anak sekarang ibu akan memberikan sebuah soal tentang pembagian. Kemudian nunjuk salah satu murid, Amir, dengarkan baik-baik. Kalau ayah kamu membeli 10 buah buku, kemudian memberikan kepada Amir dan Amir juga harus membagi dengan kakak Amir, jadi dibagi dengan Amir dan kakak Amir, berapakah masing-masing buku yang akan kamu terima? Si Amir mikir, nggak dapat bu. Sebentar kamu ngerti nggak soalnya? Kata ibu gurunya, kok bisa nggak dapat buku sih kamu? Kamu dikasih buku 10. Buat kamu berapa, buat kakak kamu berapa, kalau masing-masing itu dibagi 2 pokoknya buku dari 10 itu. Ibu, saya nggak dapet, kata si Amir. Ibu nggak tahu sih, kakak saya itu pelitnya minta ampun bu. Boro-boro itu buku mau dibagiin. Oke loh anak-anak zaman sekarang. Meskipun suara saya agak berbeda hari ini, tapi saya punya semangat tinggi untuk tetap menemani Anda menikmati sejuknya angin malam. Pemirsa, kalau bicara soal masa kanak-kanak, kalau bertengkar kemudian main ancam, terus berantem-berantem, di masa kanak-kanak masih oke lah. Tapi kalau sudah dibawa ke masa-masa dewasa, kayaknya agak-agak mengerikan. Biasanya kalau anak-anak mereka berantem, ancam-ancaman, itu terinspirasi atau ada obsesi mereka pengen jadi jagoan, masih wajar. Tapi nanti kalau di depan guru mereka diam, terus nunduk, terus jadi bungkam. Yang lebih parah, kalau mereka akhirnya melanjutkan pendidikan, terus jadi pejabat, jadi orang hebat, tapi budaya main ancem sama mau jadi jagoannya tetap dibawa. Walhasil kejadiannya adalah mereka orang-orang pintar tapi melakukan hal-hal bodoh. Atau orang pintar tapi bertindak bodoh. Seperti topik kita pada malam hari ini adalah orang pintar bertindak bodoh. Dan yang datang orang pintar semua, namanya masih Uges bacain. Yang pertama tamu Uges adalah seorang doktor filsafat budaya lulusan Gregoriana, Roma, Italia. Doktor Muji Sutrisno ya. Atau aku panggilnya Mas Muji aja. Iya gitu aja, Mbak Ugus, selamat malam. Ugus takut kalau manggil panjang-panjang begitu. Takut salah nyebut. Biasanya dipanggil lagi. Enggak, Mas Muji senang sekali Ya, bisa itu. ketemu. Oke, terus tamu Ugus satu lagi adalah Ibu Dokter Ati Sukandar. Yang dalam kesempatan kali ini kita berikan posisi sebagai ibu yang concern sama pendidikan. Oke, apa kabar Terima Mbak? kasih, baik, Senang deh kabar punya baik. 2 tamu malam hari ini. Meskipun tamunya berat-berat, dijamin obrolannya seru dan nggak bawa yang berat-berat. Tapi kita ngomongin Enggak kok. orang pinter doing stupid things gitu ya, apa yang melakukan hal yang bodoh. Kayak sekarang nih, Uges mulai aja nanti terserah deh mau yang ngomong siapa duluan. Tapi kan kita ngelihat para elit kita sekarang, mereka udah mulai main apa sih namanya, main belakang, main ancam gitu ya. Setelah mereka jadi orang penting dan dipandang masyarakat, tapi positioningnya jadi ngaco gitu ya. Itu gara-gara sistem pendidikannya apa gimana sih Mas? Ya, kalau saya lihat sistem pendidikan itu ketika diterapkan salah, itu akibatnya kuat sekali dan dampaknya berat sekali. Misalnya, ketika sistem pendidikan memaksa Hmm, waktu anak-anak SD kita hmm, ya menulis
malu bertanya titik-titik di Di jalan. jalan. Nah, sesungguhnya kan tiap anak punya banyak pikiran, Iya. kreatif, nggak boleh dipotong itu. Kalau Gus mau jawab menangis di jalan. Nah, yang terjadi apa? Dicoret merah kan Eh, oleh gurunya. bener. Padahal sesungguhnya sistem pendidikan adalah memberi tiap anak itu kemampuan untuk ingin tahunya berkembang, rasa religiusnya juga berkembang, rasa seninya juga berkembang. Dan Tapi sportif juga ya Mas. iya sportif, jujur untuk itu. Hmm. Tapi guru di situ juga harus memberikan contoh yang nyata. Misalnya, waktu saya SD, itu guru saya bukan main. Itu ngajak, ini loh Bengawan Solo ya kan. Hmm. Ngajak jalan semua murid-murid. Dicelupkan betul untuk itu. Tapi sekarang coba, hafalannya kayak apa? Hmm. Bukan main kan. Bahkan gurunya yang belum tahu di mana Bengawan Solo. Iya. Nah, karena sistem yang tertutup dan memaksa itu, lalu anak-anak di kelas itu kan dipaksa terus ya kan. Hmm. Hafalannya coba, anak-anak SD itu kan bebannya bukunya bukan main tuh semuanya sampai nggak bisa ketahuan tuh itu. Ah. Nah, akibatnya ketika ada apa ekspresi di luar, lalu dia meledak untuk itu. Ya, kekerasan keluar. Coba aja sekolahan yang punya lapangan itu tidak akan tawur ya kan, karena mereka bisa lari-lari, bisa ekspresi olahraga semuanya. Tapi sekolahan yang tidak punya, lalu ya sudah, Energinya energinya nggak keluar ya. tidak keluar untuk itu. Itu kalau dilihat dari ibu-ibu, ibu kan pendidik di rumah, terus guru pendidik di sekolah. Justru itu banyak hal-hal terjadi akibat tidak ada sinkronisasi antara pendidikan di sekolah dengan di rumah. Misalnya merokok aja ya. Guru mengatakan merokok itu tidak sehat gitu. Tapi di rumah dia lihat bapaknya merokok di depan TV, di depan anak gitu. Jadi timbul suatu kebingungan atau ibunya tidak dibekali dengan pendidikan yang cukup. Sedangkan ibu itu harus berpartner dengan guru ya di sekolah, di mana dia harus di samping juga mendidik akhlak, pendidikan akhlak, iman, agama, juga akal tentunya. Misalnya ya, ada berapa kilometer ya? Berapa kilometer kita jalan misalnya gitu ya, dari sini ke sana. Dia bisa contohkan anak-anak, yuk kita coba kita jalan deh ke sana. Dihitung. Nah, kalau satu langkah itu 30 senti ya kalau anak kecil ya. Kalau orang dewasa 50 senti misalnya. Ayo kita ngitung berapa. Anak itu senang jadinya jalan. Nah, masalahnya sekarang misalnya active living ya. Di Indonesia kan itu orang malas sekali kan. Sampai mesti parkir di mana yang nggak boleh itu mereka kerjakan, nggak peduli deh pokoknya gitu. Tapi kalau anak itu dibuat seneng dan akhirnya kita bisa parkir jauh, itu kan sebetulnya suatu pendidikan yang dari awal mereka sudah dibiasakan peduli terhadap orang lain, kemudian punya nilai-nilai. Itu kenapa sih sebenarnya pendidikan semacam itu bisa muncul gitu? Hasilnya yang kelihatan sekarang kayak anak-anak nggak bisa nggak mandiri ya, nggak mandiri, nggak bisa mengkoneksi materi di sekolah sama yang dia dapat di kehidupan yang nyata. Iya, yang pertama karena sistem hafalan itu. Lalu memisahkan antara yang menjadi kebutuhan hidup sehari-hari dengan pendidikan itu sendiri. Lalu juga ketika SD atau TK itu tidak diberi, anak-anak ini kan ingin tahu, lalu belajar juga untuk bertanya secara benar itu kan. Misalnya pertanyaannya, ya dia bisa tanya yang hidup sehari-hari lah. Kenapa pohon ya di sekolahan tidak berbuah dan jelek? Karena tidak dipelihara kan. Lalu pohon di tetangga berbuah bagus karena dipelihara. Nah, ketika anak-anak dilatih untuk bertanya, coba yang terjadi di salah satu percobaan, anak-anak semua lari ke buku-buku karena sudah dibiasakan untuk menghafal, nyontek, dan mencontoh. Tulis ulang. Dan harus sama. Tulis ulang. Harus ya, sama seperti ketika dihukum. Nulis halus semuanya kan 100 kali yang sama. Kenapa tidak dia membuat tulisan yang macam-macam? Beda-beda ya kalau juga perlu mengarang betul. Ya. Juga hukumannya. Kenapa tidak diberi kertas kosong gambar ya kan? Ya. Nah, ini semuanya yang mematikan dan akhirnya ya sudah satunya yang dia punya adalah mau unjuk diri ini loh gue, lalu ya itu fisik kekerasan yang keluar. Gitu.
Anak juga di rumah begitu ya, Mbak? Ya, di rumah juga sama, Hmm, ibu atau ya pendidik, sebetulnya pendidik bukan ibu aja ya, bener. Iya. tapi Mbak bapak punya itu juga. tuh tadi punya kalimat bagus yang Ugus bilang kalimat cantik. Iya, itu mendidik seorang laki-laki Mm-mm. itu mencerdaskan satu orang. Sedangkan mendidik seorang perempuan itu mencerdaskan satu kelompok atau satu golongan atau bahkan satu generasi. Hmm. Karena Dengarkan itu perempuan-perempuan. Karena ibu Jadi ya. pendidik. karena Mm-mm. ibu. Nah, jadi kita katakan perempuan di sini kaitannya dengan ibu ya. Dan masalahnya ibu-ibu juga yang pinter pun kadang-kadang tidak tahu gitu bagaimana menerapkan ini atau dia Ibunya dapat bukan tekanan. pinter. Ibunya cuma pinter di sekolah, tapi tidak Pinter akal pandai. saja, pinter Mm-mm. akal saja, yaitu yang namanya moral kemandirian moralnya tidak ada, dia cuman intelek saja, tetapi dia tidak bisa menerapkan hal-hal yang Benar. berguna dari yang dia dapatkan dari sekolah, dari ilmu pengetahuan untuk kehidupan sehari-hari. Benar-benar by book ya jadinya. Ya, Benar. Apa yang ada di buku. teori lah. Oh ya, teori. Teori. Dan sebenarnya juga dari ibu di rumah, dialah yang mengajar berbahasa, ya, Ya. membuat kata, ya. Mm-mm. Lalu diteruskan oleh Benar. sekolahan untuk mengkalimatkan. Nah, sebagai contoh ya kan, ketika anak-anak di rumah diajari untuk membuat kata ibu ya kan, Ya. ibu juga bisa mengajar yang negatif dan Iya. sekolah bisa mengajar menjadi bui. Coba, kalau bui kan penjara itu ya kan, tapi dia juga bisa ngajar untuk menjadi Ibu. ubi, itu Iya. makanan waktu paceklik kan itu. Nah, Nah, ketika dijelaskan dan mereka membuat sendiri dan dijelaskan pengertiannya, itu kan bukan main pendidikan. Pendidikan adalah tadi Iya. memberikan kemungkinan untuk Kemungkinan. tidak hanya tadi itu Iya. merumuskan satu aja. aduh. Jadi dibuat link ya, dibuat alternatif dan dikait-kaitkan dengan berbagai kehidupan macam. sehari-hari Benar, itulah. benar. Ngobrolnya seru. Tapi kelihatannya kita mau istirahat sebentar nih. Minum dulu boleh? Iya. Minumnya udah dituangin. Moga-moga Sudah, nggak terlalu manis. Terlalu Nah, manis Sementara itu sebetulnya. ada satu cewek nih yang mau nyanyi. Dia nih sebenarnya seorang ibu sekarang. Oh Tapi dia ya. memutuskan untuk kembali ke sekolah karena dia tahu betapa pentingnya pendidikan bagi seorang ibu untuk anaknya nanti. Hebat sekali. Siapakah itu? Reza. Oh, Oh, oke. kita tepuk tangan buat Reza.